Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman mahasiswa semuanya, dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan kembali belajar kita di branding fundamental ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang brand positioning. Ini kan ada dua kata yang harus kita urai ya, dimana brand udah pernah kita bahas sebelumnya. Dan positioning pun udah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kita review kembali. Kalau kita bicara positioning itu berarti kita bicara apa sih kan? Ingat bahwa konsep marketing itu kan ada yang membahas tentang STP. S-nya adalah segmentasi, kemudian T-nya adalah targeting, dan P-nya adalah positioning. Dimana ada yang mengatakan bahwa positioning itu bagaikan sebuah janji. Ya, saya ulangi, bagaimana positioning itu sebagai sebuah janji. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ketika kita punya produk, ketika kita punya layanan, sebetulnya kita akan tawarkan janji kepada calon konsumen kita, apapun produknya, apapun layanannya. Nah, berarti kalau kita akan tawarkan sebuah janji, dan janji itu akan membangun sebuah ekspektasi, ya berarti kita harus mendesain betul kira-kira janji apa sih yang akan kita sampaikan kepada calon konsumen kita. Kenapa? Karena ini nanti akan membentuk satu persepsi. Kalau kita bisa menepati janji, kalau kita bisa memberikan bukti, ya nanti akan terbangun sebuah persepsi bahwa produk kita itu memang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sementara kalau ternyata kita terlalu tinggi dalam memberikan janji, sementara kalau kita itu terlalu berlebihan ketika memberikan janji, sementara kita tidak bisa memberikan bukti, justru nanti yang muncul itu adalah persepsi-persepsi yang tidak bagus, dan nanti impact-nya adalah orang akan menceritakan tentang kesan-kesan negatif mereka setelah menggunakan produk atau layanan kita. Ya, nah, membuat janji juga tidak mudah. Artinya janji yang kita buat, janji yang kita tawarkan pun itu kan harus memiliki keunikan, unik. Kenapa? Kalau apa yang kita janjikan sama dengan yang dijanjikan oleh pesaing kita, ya konsumen akan dengan mudah beralih. Ya, karena apa? Sama yang dijanjikan antara produk A, produk B, produk C sama ya. Suka-suka hari ini mau pilih A atau pilih B atau pilih C karena sama janjinya. Tinggal mana yang akan bisa memberikan bukti kan berarti. Ini kalau kita bicara tentang positioning, berarti bagaimana kita bisa membuat janji, dan janji kita itu harus benar-benar terbedakan. Janji kita itu harus memiliki keunikan. Tapi juga ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, ya kan? Keunikan dari produk kita, keunikan dari layanan kita, ini kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan atau tidak? Karena konsep marketing adalah memenuhi want and need of customer. Bagi kita unik, tapi belum tentu bagi konsumen itu unik misalkan. Bagi kita unik, oke, tapi ternyata itu nggak dibutuhkan oleh para konsumen kita. Karena ingat, kehadiran kita itu adalah harus memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Konsumen beli produk, konsumen beli layanan itu karena kan mereka punya masalah. Jangan tambah permasalahan, tapi kita hadir untuk bisa memberikan solusi. Nah, kita bicara tentang brand positioning, berarti bagaimana kita memposisikan brand. Bagaimana kita memposisikan brand. Kita bahas dulu tentang definisi konseptual. Tapi ini nggak perlu teman-teman hafal ya. Sebagai dasar aja, coba saya ambil dari Keller. Brand positioning ini merupakan cara merek dirasakan oleh konsumen pada atribut. Jadi penekanannya adalah, ini adalah cara yang dirasakan oleh konsumen. Bisa dari manfaatnya, bisa dari nilainya, bisa dari value-nya. Nah, kemudian dalam prakteknya strategi brand positioning ini melibatkan pembentukan tempat yang spesifik. Nah, makna bahwa pembentukan pada tempat yang spesifik itu kan berarti di benaknya pelanggan, di benaknya konsumen. Artinya kita harus mampu menempatkan produk kita harus mampu menempatkan layanan kita harus mampu menempatkan semua brand identity tentang produk dan layanan kita itu pada tempat yang khusus, yaitu di benaknya pelanggan. Ya kan? Kenapa? Kalau kita tidak mampu menempati itu, ya opportunity untuk dilakukan
pembelian sangat kecil, opportunity mereka untuk melakukan brand evangelis, brand advocacy pun sangat-sangat kecil. Teman-teman perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa ada keterbatasan konsumen itu dalam mengingat produk, dalam mengingat merek di benaknya. Ya kan, kita pernah sampaikan maksimal 7 orang bisa mengingat kembali dengan cepat. Berarti kalau kita akan merancang sebuah brand positioning dengan identity kita itu, ya kita harus mampu menempati posisi 1 sampai 7. Kalau kita udah masuk ke 1 sampai 7, ya kita harus berupaya lagi bagaimana bisa menempati 1 sampai 3 untuk merebut posisi di top of mind, ya. Aqua top of mind misalkan kan. Coca-Cola top of mind, ya. Kemudian Honda bisa dikatakan di levelnya top of mind misalkan. Nah, bagaimana kita bisa menempati posisi itu? Nah, kalau ternyata posisi produk kita, posisi lain kita itu ada di angka ke-8, ke-9, ke-10, bahkan ke sana, ya berarti kita mesti ada upaya-upaya lain yang lebih keras untuk bisa masuk ke benaknya pelanggan, ke peringkat 1 sampai 7 itu, ya kan? Nah, cuma permasalahannya sekarang yang sudah ada di angka 1 sampai 7 itu kan juga tidak rela kalau kita bisa masuk. Terus apa upaya yang harus kita lakukan? Terus apa strategi yang bisa kita lakukan? Kalau kita memang kesulitan masuk ke dalam market kategori bahasanya, ya kan, karena di benak kita itu kan kalau kita ilustrasikan kan ada kotak-kotak kayak locker kan, ada locker, ya kan, ada 7 locker di benak kita itu. Kalau kita tidak bisa masuk ke locker 1 sampai 7 gitu kan, ya kita bisa membentuk market kategori yang baru. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi pemain yang nomor 1 sampai 7 di market kategori itu, ya kita harus menciptakan market kategori yang baru. Dengan catatan, ya kan, kita harus benar-benar siap ketika kita akan membangun dan membentuk market kategori yang baru. Karena ada potensi yang cukup besar kalau kita membangun market kategori yang baru, kita akan menjadi brand pionir dan kita akan menjadi market leader di market kategori itu. Misalnya Aqua bisa dikatakan itu adalah ke locker atau ke kotaknya AMDK, ya, air mineral dalam kemasan. Sementara, ya kan, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, sampai nomor 7-nya siapa, nomor 8 siapa, dan seterusnya. Kalau yang nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor 7 ini sangat-sangat sulit untuk bisa masuk ke peringkat 1 dan ingin menduduki sebagai top of mind, ya, dan ingin menjadi top of mind, ya dia bisa membantu market kategori yang baru. Atau yang posisi ke-10 ini bisa aja dia membentuk market kategori yang baru, ya kan, AMDK yang apa misalkan, AMDK yang apa, kayak case-nya Le Mineral, ya kan, karena dia cerdas, dia bentuk market kategori yang baru, tidak hanya sekedar AMDK tapi air mineral dalam kemasan yang ada rasa manisnya. Nah, sehingga akan terbentuk satu locker baru, akan terbentuk satu laci yang baru. Kalau orang nyebut air mineral tok, ya Aqua sebagai top of mind-nya, tapi kalau nyebut air mineral yang ada rasa manisnya, ya top of mind-nya akan Le Mineral. Atau nanti yang lainnya bisa bentuk market kategori yang baru. Dan teman-teman nanti bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya. Tapi catatan untuk bisa membentuk market kategori yang baru, kita harus benar-benar siap. Ini kan kalau kita bicara tentang brand positioning. Nah, tujuan dari brand positioning itu fokusnya ke yang saya kasih tanda merah. Menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda. Nah, bagaimana produk kita benar-benar tampak berbeda, ya kan? Dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. Berbeda dan terpisah dengan merek pesaing. Karena kan tujuan kita adalah menempati posisi tertentu. Kalau kita sama ya nggak akan mungkin. Nanti kita harus tampak berbeda. Artinya tampak berbeda itu perbedaannya itu harus jelas. Maka teman-teman bisa pelajari kembali ketika membahas tentang diferensiasi itu, bagaimana kita bisa meng-create diferensiasi yang benar-benar berbeda. Benar-benar berbeda dibandingkan dengan para pesaing kita. Ya. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan berbagai keunikan produk kita kepada pelanggan. Ini tujuan dari brand positioning, ya. Nah, kemudian brand positioning dikatakan efektif. Yang pertama adalah
Kalau memang masuk ke dalam kategori menguntungkan, karena apapun strateginya kan nanti adalah ke keuntungan yang pertama. Yang kedua adalah benar-benar berbeda atau benar-benar unik tadi. Dan yang ketiga itu adalah kredibel. Ini kriteria brand positioning itu dikatakan bisa efektif. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun brand positioning itu mulai dari yang pertama adalah identifikasi posisi produk. Ya, ini hubungannya dengan tadi ke market kategori kita itu di mana. Posisi kita dibandingkan dengan posisi pesaing kita itu di mana. Kemudian value yang kita tawarkan dibandingkan dengan value yang ditawarkan oleh para pesaing kita itu seperti apa. Dan yang kedua adalah identifikasi kondisi para pesaing, tadi udah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana para pesaing itu membangun dan membentuk brand positioning. Kita harus ngerti juga apa sih yang dilakukan oleh pesaing ketika dia juga membangun brand positioning. Nanti kita akan mencari kira-kira ada atau tidak ada celah bagi kita untuk masuk di benaknya pelanggan. Kemudian baru kita membandingkan, terus berikutnya adalah mengembangkan ide untuk menentukan kita akan bermain-main di brand positioning yang mana. Ya, setelah itu baru membuat namanya positioning statement dan menguji apakah benar-benar unik, apakah benar-benar terbedakan, apakah benar-benar akan mampu menempati pada benaknya pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4 poin penting dalam membangun brand positioning. Yang pertama fokus ke yang merah-merah ya, sampai ke yang keempat. Yang pertama adalah mengetahui apa saja ungkapan dan sikap dari target pelanggan. Ya. Kemudian tadi tentukan ke market kategori, kemudian tentukan brand promise. Membentuk brand promise dengan mengidentifikasi apa manfaat secara emosional dan rasional. Jadi kalau kita bicara brand promise, ya kan, brand promise itu kan bisa dikatakan promise itu kan janji ya. Nanti harus bisa kita buktikan kan, harus bisa kita buktikan dengan proof-nya seperti apa. Nah, dengan mengidentifikasi apa manfaat secara emosional dan apa manfaat secara rasional, karena ada dua manfaat yang nanti akan kita sampaikan juga ketika kita membahas tentang brand blueprint kan. Bagaimana manfaat secara rasional ya kan, dan bagaimana manfaat secara emosional yang akan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bagaimana kita bisa memenuhi kedua hal itu, kita juga bisa melihat tentunya kepada karakteristik dari konsumen kita. Ya kan, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu melalui manfaat secara rasional, atau kita bisa memenuhinya dengan strategi di pemenuhan manfaat secara emosional. Kemudian baru yang keempat, bagaimana kita bisa meyakinkan brand promise yang dibentuk. Ya, ini 4 poin penting ketika kita akan membangun brand positioning. Nah, karena brand positioning itu saya ibaratkan sebagai sebuah magnet ya, yang akan menjadi daya tarik, orang agar tertarik kepada produk, kepada layanan kita. Ya, maka dari apa yang sudah kita bahas tadi, saya sederhanakan dengan satu rumus yang mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman lebih mudah mengingat kembali atau memahami. Kalau kita bicara tentang brand positioning. Brand positioning ini saya kasih simbol P ya, brand positioning. Kalau kita pengen merancang brand positioning itu simple dari sisi rumusnya, tapi sebetulnya teknisnya ya tidak sesimpel ini. Berarti kita harus menentukan kita berada di produk kategori yang mana. Ya, kita berada di produk kategori yang mana, kemudian harus punya pembeda. Maka saya kasih simbol YG itu yang artinya. Berarti kita masuk ke produk kategori apa, kemudian yang memiliki keunikan yang seperti apa. Saya ulangi, PK atau produk kategori, YG itu adalah yang. Kayak gini contohnya. Ya, bagaimana kita membangun positioning untuk brand kita. Contoh PK-nya itu kan dari sekian PK yang ada, ya. Ya, dari sekian produk kategori yang ada ini kita berada pada produk kategori yang mana. Ya. Baru tadi saya tambahkan dengan YG yang produk kategori yang
menjadi produk berbeda, atau di sini adalah tingkat keunikan kita itu di mana? Unique value proposition kita itu di mana? Ini akan menjadi pembeda untuk kategori produk yang sama. Ini contohnya misalkan dari sekian produk kategori, ya, dari sekian produk kategori mie ayam misalkan, saya kasih ilustrasi biar gampang aja, ya. Kan yang jual mie ayam banyak, ratusan ribuan, bahkan kita nggak bisa ngitung. Tapi mie ayam pada produk kategori kita itu mie ayam yang seperti apa? Berarti masuk ke sini, ya. Misalkan mie ayam yang, ya kan, tanda merah, mie ayam yang pakai outlet itu bisa menjadi pembeda. Mie ayam yang apa menjadi pembeda? Mie ayam yang apa menjadi pembeda misalkan. Ya, ini cara sederhana bagaimana kita bisa mendesain tentang brand positioning. Tapi ingat ketika menentukan di yang ini kita mesti hati-hati, ya kan? Karena harus ada riset, harus ada survei yang benar-benar bisa menjadikan nanti promise kita itu benar-benar berbeda, ya. Namanya promise kita yang benar-benar berbeda. Nah, ini secara singkat, ya. Apa yang bisa saya jelaskan tentang brand positioning, ya. Ini sama, ya, bagaimana kita bisa merancang brand positioning. Silakan teman-teman bisa mencoba, bisa simulasi untuk produk kategori tertentu, ya kan. Buatlah apa sih kira-kira yang menjadi keunikan, dan itu akan menjadi brand positioning dari produk atau layanan yang ingin kita tawarkan kepada konsumen atau pelanggan kita. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan di materi brand positioning. Nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan di materi-materi yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.